Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahma, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Kampus D dengan Prodi Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang surat. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sulistiawati MPD. Pengertian surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa pemberitahuan, laporan, pernyataan, perintah, permintaan, dan sebagainya dari satu pihak ke pihak lainnya. Fungsi dan syarat pembuatan surat. Fungsi surat yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis dan alat pengingat. Syarat pembuatan surat. Yang pertama, surat disusun dengan teknik yang penyusunan yang benar. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara singkat dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau bahasa Indonesia yang benar yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jenis-jenis surat. Yang pertama, surat berdasarkan isi. Ada dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi untuk keluarga atau kerabat atau teman dekat. Ciri-ciri surat pribadi adalah tidak menggunakan bagian surat yang resmi, formatnya bebas dan tidak menggunakan bahasa resmi. Di sini ada contoh surat pribadi. Surat pribadi ini isinya menanyakan kabar sahabatnya dan juga menanyakan apakah mereka bisa bertemu. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Contohnya surat dinas, surat niaga, dan surat lamaran pekerjaan. Ciri-ciri surat resmi yang pertama menggunakan bagian surat yang lengkap. Yang kedua menggunakan format surat yang sudah memiliki aturan. Yang ketiga menggunakan bahasa resmi. Di sini ada contoh surat resmi. Surat resmi ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang isinya untuk mengajak siswa-siswi dalam penyuluhan kesehatan gigi. Surat berdasarkan wujud fisik. Ada dua contoh di sini. Yang pertama kartu pos, yang kedua adalah email. Surat berdasarkan cara pengirimannya. Yang pertama surat kilat khusus yang 1 hari sampai, surat kilat yang 2-3 hari sampai, surat biasa itu 2-5 hari sampai. Surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Yang pertama, surat sangat rahasia. Biasanya bersifat tentang pemerintahan. Yang kedua, surat rahasia. Yang ketiga, surat konfidensial. Biasanya ditujukan untuk seseorang tertentu. Yang keempat, surat biasa. Bagian-bagian yang terdapat di surat resmi. Yang pertama, adanya kepala surat. Kepala surat biasanya sebagai identitas dari mana surat dibuat. Yang kedua ada tanggal surat, tanggal penulisan surat yang dibuat. Yang ketiga nomor surat, nomor surat yang dibuat instansi terkait sesuai format yang berlaku. Yang keempat lampiran, lampiran itu isinya ada berapa halaman atau jumlah, misalkan 5 lembar. Hal atau perihal, ini bertujuan untuk menerangkan tentang isi surat. Yang keenam alamat surat yang dituju. Yang ketujuh adanya salam pembuka, contohnya Assalamualaikum dengan hormat dan selamat pagi. Yang kedelapan ada isi surat. Isi surat juga ada 3, terbagi 3. Yang pertama pembukaan, isi, dan penutup. Yang kesembilan salam penutup, biasanya contohnya hormat saya atau wassalamualaikum. Yang ke-10 tanda tangan nama terang, biasanya itu bertujuan untuk surat menandakan bahwa surat itu syah. Yang ke-11 ada tembusan, tembusan ditujukan untuk ke instansi terkait. Yang ke-12 inisial, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan surat tersebut.
Sekian informasi dari saya tentang surat. Semoga kita menjadi mahasiswa yang haus akan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.